Pada tanggal 3 Oktober kemarin, International Consortium of Investigative Journalistic atau ICJ baru saja menerbitkan Pandora Papers. Pandora Papers merupakan dokumen yang mengungkap 11,9 juta rekam data dari 14 perusahaan keuangan offshore yang berbeda, dengan total size sebesar 2,94 terabyte. Kalau dalam giga itu hampir 3000 giga, Pak. Pandora Papers juga berisi rekam jejak elit dunia yang memanfaatkan wilayah atau negara surga pajak untuk membeli properti dan menyembunyikan aset mereka. Dengan demikian, para elit global tersebut bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak di negara mereka. Setidaknya hingga saat ini, 11,9 juta data menyebutkan 330 nama politisi, 130 miliarder yang ada di daftar Forbes, diantaranya adalah selebriti, pelaku tindak kejahatan penipuan, gembong narkoba, keluarga kerajaan, para pemuka agama yang paling mencengangkan lagi. Banyak di antaranya merupakan seorang pejabat negara yang ternyata masih menjabat dalam suatu kabinet. Sebelum gue mulai video ini, gue mau disclaimer dulu, Pak. Ya, takutnya konten ini nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Karena sebenarnya gue bukan orang pinter atau ahli dalam bidang perpajakan atau finance gitu. Jadi di video ini gue cuma menceritakan artikel atau informasi yang sudah gue baca di internet. Kemudian informasi yang sudah gue rangkum, gue jelaskan kembali ke kalian semua gitu. Oke, jadi langsung aja sih. Mungkin kalian semua udah nggak asing dengan yang namanya pajak. Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayar dan dilaksanakan rakyat untuk negara yang itu bersifat memaksa, Pak, berdasarkan undang-undang, sehingga nantinya uang pajak akan digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran masyarakat umum. Jadi contoh gampangnya tuh gini, Pak. Saat kita membayar pajak, uang yang kita bayarkan itu kan digunakan untuk membangun infrastruktur yang berupa fisik dan sosial pada sebuah negara gitu kan. Contohnya kayak jalan raya, taman, fasilitas transportasi umum, kesehatan, dan lain-lain gitu. Termasuk juga untuk membiayai mereka para warga miskin, ya kan? Karena mereka warga miskin dan anak-anak yang terlantar, sebenarnya mereka itu dirawat oleh negara, sehingga kemudian mereka diberikan sebuah pendidikan dan pelatihan, sehingga nantinya bisa bekerja dan membayar pajak. Bagaimana sistem pemungutan pajak di Indonesia berjalan? Sebenarnya ada 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama self-assessment system, dan 2 official assessment system, dan yang ketiga adalah withholding assessment system. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari aja di Google sendiri gitu kan. Oke, jadi masalahnya adalah dari 3 sistem tersebut, apakah wajib pajak bisa menghindar dari pembayaran pajak? Jawabannya sangat bisa, Pak. British Virginia Island. Negara ini nggak luas cuy, cuma sekitar 153 km persegi, sama kayak kota Jakarta Selatan, dan penduduknya juga cuma sekitar 30,237 jiwa gitu. Bandingkan saja dengan penduduk Jakarta Selatan gitu kan, yang jumlahnya aja menyentuh 2,265 juta jiwa. Kalau kalian tahu, sebenarnya negara ini termasuk negara miskin, Pak. Negara ini hampir nggak punya sumber daya apa-apa gitu, kecuali hanya perkebunan, dan itu pun juga nggak cukup buat ngasih makan penduduknya. Nggak ada sumber daya apa-apa, nggak ada tambang, mineral. Terus dari mana coba sumber penghasilan negara British Virginia Island gitu? Ternyata BVI memiliki 2 sektor usaha yang paling diandalkan, Pak, yaitu sektor pariwisata dan jasa keuangan. Sektor pariwisata berkontribusi sekitar 45% bagi pendapatan negara. Kemudian sekitar 50%-nya lagi berasal dari jasa keuangan. Tapi
jasa keuangan ini bukan dari industri perbankan atau asuransi yang biasa kita tahu. Dan setelah gue baca-baca dan gue cari-cari, ternyata keuntungan dari jasa keuangan ini aslinya dari lisensi perusahaan cangkang. Apa itu perusahaan cangkang, Pak? Awalnya gue juga gak ngerti, Pak. Perusahaan cangkang ini apaan sih? Apa perusahaan yang punya cangkang atau apa atau gimana gitu kan? Tapi setelah gue cari tahu, ternyata perusahaan cangkang atau shell company merupakan perusahaan yang punya nama dan status hukum, atau bisa dibilang keberadaannya ini telah diakui gitu. Tapi bedanya dengan perusahaan yang kita tahu, ternyata perusahaan cangkang ini gak ada aktivitas layaknya perusahaan normal. Tapi walaupun perusahaan cangkang ini gak ada aktivitas, ternyata shell company punya rekening dan aset pemegang saham perusahaan. Lantas, gimana cara penikmat surga pajak mendirikan sebuah perusahaan cangkang? Ternyata untuk mendirikan sebuah perusahaan cangkang itu nggak gampang, Pak. Nggak segampang kita berangkat ke BVI terus kita ke pemerintahan setempat dan mengurus dokumen bla 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 kayak di samsat setempat gitu kan. Ternyata beda, Pak. Nggak segampang itu, Pak. Kebanyakan dari mereka oknum-oknum penghindar pajak untuk membangun sebuah perusahaan cangkang, mereka menggunakan jasa para perantara. Jadi tugas perantara inilah yang menghubungkan calon pemilik perusahaan dengan kantor hukum untuk mengurus proses pendiriannya. Perusahaan firma hukum dan penyedia jasa pengelolaan aset perusahaan yang berlokasi di Panama. Perusahaan ini didirikan tahun 1977 oleh Jurgen Mossack and Ramon Fonseca. Firma hukum ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur jasa-jasa perserikatan perwalian aset dari suatu perusahaan. Mereka juga memberikan perlindungan aset, perencanaan pajak, dan juga properti. Bagaimana cara mereka bekerja, Pak? Pada praktiknya, firma hukum ini mempekerjakan sebuah perusahaan eksternal untuk melakukan beberapa fungsi bisnis di negara lain. Dari produk atau jasa yang benar-benar dikembangkan atau diproduksi, Mossack pada dasarnya membantu menciptakan anak perusahaan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset dari pengoperasian di seluruh dunia. Sehingga itu memberikan tempat yang aman dari sistem perpajakan suatu negara, Pak. Jadi firma hukum ini tuh kayak notaris. Dan proses jasa mereka tuh cepat banget, dalam hitungan hari kayak apapun yang lu perluin itu udah selesai. Nggak sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan kayak ngurus mutasi BPKB atau apa gitu kan di negara sana gitu. Firma hukum Mossack Fonseca pernah masuk jajaran top tier versi lembaga pemeringkat The Legal 500, tapi hancur setelah gagal mengamankan kerahasiaan data para kliennya dalam skandal Panama Papers, Pak. Mossack Fonseca akhirnya mengatakan tidak mampu lagi beroperasi. Dilansir dari laman The Guardian, firma hukum internasional yang pernah memiliki puluhan cabang di berbagai negara ini menyatakan pihaknya mengalami kerusakan yang tak bisa diperbaiki lagi akibat kemunduran reputasi. Memburuknya keuangan firma, pemberitaan media, serta perlakuan beberapa otoritas di Panama yang sangat tidak menguntungkan, sehingga Ramon Fonseca menyatakan mereka telah menjadi korban hacking pada pangkalan data Mossack Fonseca. Informasimu tidak akan pernah lebih aman dibandingkan dengan berada dalam portal klien Mossack Fonseca. Namun janji manis ini tak terbukti saat 11,5 juta dokumen berhasil dibuka dan dipublikasikan dalam Panama Papers April 2016 silam. Sebenarnya bukan cuma BVI aja negara yang masuk dalam bebas pajak, ada juga Panama, Bahamas, Seychelles, Niue, dan masih banyak negara-negara lain, Pak. Dalam sebuah bisnis, melakukan penghindaran pajak bukan suatu hal yang jarang, karena banyak juga perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan hal itu. Modusnya sih sederhana, yaitu perusahaan wajib pajak memindahkan beban keuntungan berlebih dari negara asal ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah atau surga pajak. Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar, Pak. Ironisnya, ternyata banyak wajib pajak yang tidak mengerti atau pura-pura nggak tahu dan acuh terhadap masalah transfer pricing ini.
Ini benar-benar nggak baik, Pak. Direktorat Jenderal Pajak belum dapat dengan optimal memantau atas kecurangan yang dilakukan semacam ini, karena mereka tidak memiliki data jual beli yang dibutuhkan selama ini. Sehingga sangat begitu pentingnya keterbukaan pajak di negara-negara lain atau kedutaan-kedutaan di luar negeri untuk mengatasi kecurangan transfer pricing. Sehingga masalah ini bukanlah hal yang mudah bagi setiap negara gitu. Untuk diatasi bagi setiap negara. Lantas bagaimana dengan pejabat negara atau elit dalam pemerintahan yang justru malah melakukan praktik penghindaran pajak? Sebenarnya ini sangat benar-benar tidak baik gitu kan. Apalagi di kondisi negara kita yang sedang mengkampanyekan wajib pajak, mulai dari petani, nelayan, dan rakyat yang berpenghasilan rendah yang diwajibkan membayar pajak. Karena kurangnya penjelasan tentang pajak kepada masyarakat kecil, sehingga pajak ini menjadi terasa sangat mengikat dan memberatkan. Sehingga kesenjangan sosial akan sangat amat terasa karena mereka yang kaya akan menjadi semakin kaya karena bermain-main dengan surga pajak. Sedangkan mereka yang miskin akan semakin sesak karena pajak yang semakin hari semakin mencekik mereka. Jadi cukup sekian konten gue kali ini. Sebenarnya masih banyak hal yang pengen gue ceritain masalah pajak, cuman gue rasa waktu 10 menit itu nggak akan cukup untuk menjelaskan semuanya. Jadi kalau kalian ada tambahan atau hal yang salah dari apa yang gue omongin, tolong koreksi kata-kata gue lewat komentar di bawah ini. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.